Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Mazmur 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat yang ke-9 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam 4-5 bulan belakangan ini khususnya, begitu banyak bermunculan orang-orang yang bisa mengalami tidur dengan nyenyak atas bantuan obat. Kenapa dan mengapa semua ini menjadi seperti demikian adanya? Rupa-rupanya satu kegelisahan, satu kekhawatiran, satu keadaan yang menekan yang begitu dahsyat telah membuat seperti itu. Setiap saat, setiap waktu orang-orang tertentu trauma dengan menerima waktu malam. Aduh, sudah malam lagi. Aduh, aku akan sengsara lagi. Aduh, aku akan tidak bisa lagi tidur. Aku gelisah, aku takut. Itulah rupa-rupanya yang teralami. Nah, Daud pun dulunya pernah mengalami perkara seperti demikian. Namun pada akhirnya, seperti yang tercantum dalam ayat yang ke-9, aku memiliki ketenteraman hati, mau membaringkan diri untuk tidur. Nah, pada akhirnya Daud bisa mengecap akan suatu keadaan tidur yang nyenyak. Oleh sebab itu, perlu kita kenali apa yang menjadi sebab atas semua kegelisahan dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ada mungkin karena perbuatan salah dan dosa yang kita perbuat, baik terhadap Tuhan khususnya maupun terhadap sesama, yang telah kita kerjakan, sehingga telah terjadi gejolak di dalam batiniah kita. Adanya suatu ketakutan atas segala salah dan dosa kita. Adanya suatu kegelisahan, adanya salah tingkah, sehingga membuat pada malam hari kita tidak bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak. Nah, jikalau memang ini yang terjadi, tidak ada pilihan lain selain kita mengadakan suatu pertobatan, perbaikan, rekonsiliasi khususnya dengan Tuhan. Datangi Tuhan dengan tersungkur dan menangis, pohonkan pengampunan, sehingga terjadi suatu pembaharuan, suatu perubahan di mana kita akhirnya boleh mengalami suatu pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan atau sesama, sehingga kita kembali boleh menjalin suatu hubungan yang akrab, yang intim bersama Tuhan Sang Pencipta. Ataupun mungkin jikalau kita menganggap diri sebagai seorang yang soleh, seorang yang tidak mengadakan pelanggaran dan perbuatan salah, tetapi kita juga tidak bisa tidur, tidak bisa tentram, karena adanya pihak luar, orang yang jahat, orang yang senantiasa mengintimidasi, orang yang senantiasa merongrong, yang mengfitnah, yang mengata-ngatai dengan keji, sehingga kita pun dibawa ke arah ketertekanan dan ditindih oleh berbagai persoalan. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab sehingga kita dalam hidup ini ada suatu rasa takut, ancaman daripada orang-orang yang jahat.
Nah, kita pintakan, berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, berilah dan dengarlah akan segala seruan doa permohonanku, agar aku dilepas dari segala tangan-tangan orang berbuat jahat. Ataupun jikalau bukan keduanya, bukan karena salah kita, dosa kita, bukan karena adanya pengfitnah ataupun orang jahat pada kita, mungkin perkembangan alamiah yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi sedang menghimpit hidup kita, adanya suatu perkembangan tidak baik seperti 4-5 bulan di hadapan kita ini, yakni adanya musibah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini telah meluluhlantahkan segala pancaran masa depan, segala impian-impian kita menjadi buyar karena himpitan virus corona ini. Ya, kalau saja semua ini telah mendatangkan suatu ketertekanan yang tak terkirakan, ya jangan kita ini putus asa, apalagi patah arang. Kita punya Allah Tuhan yang hidup, yang senantiasa kasih setianya tiada pernah meninggalkan kita, bahkan selalu menjawab, mendengarkan doa kita. Sebagaimana Daud akhirnya dia bisa mengecap satu malam untuk tidur diselimuti Tuhan dan terbaring dan mengalami tidur yang nyenyak. Demikian manakala Tuhan Yesus dalam pergumulan yang hebat berhadapan dengan segala ujian cobaan dari pihak iblis, akhirnya Yesus sebagai sang pemenang bahkan telah menjadi Tuhan Juru Selamat yang dipakai Bapa, karena Bapa di surga yang menolong. Mari jangan kita pilih langkah dan jalan lain, melainkan serahkanlah segenap problema, masalah, tekanan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Tuhan Juru Selamat, mari kita terima, lalui satu malam yang berat. Kita pintakan Kristus Yesus selimuti kita. Saya yakin dan percaya kita akan tidur, kita akan beroleh suatu ketentraman, damai untuk menerima satu malam yang berat diubah menjadi tidur yang nyenyak. Tuhan akan memberkati dan mengasihani Bapak Ibu semua. Amin.